Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are, I want to explain the first way to analyze data using method independent sample t-test or data tidak berpasangan by Microsoft Excel with manual formulas. Nah, sebelum kita pergi ke Excel, kita harus tahu situasinya dulu. Di mana ada sebuah situasi atau problem. A researcher want to investigate the impact of Suggestopedia method compared to reciprocal teaching method on student reading comprehension. After giving treatment for sick meetings, the researcher took the data by giving the student a reading test. The result of the test were as follows. Nah, di sini peneliti itu ingin mengetahui dampak dari penggunaan metode Suggestopedia dan reciprocal teaching terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, hasil tesnya berupa ini. Ada 30 data dari masing-masing metode. Nah, jadi dapat kita rumuskan bahwa menjadi hipotesis. Ada dua hipotesis di sini. Alternatif hipotesis dan null hipotesis. Untuk alternatif hipotesis atau HA, there is a significant difference in the average student reading comprehension between the Suggestopedia method and the reciprocal teaching method. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan membaca siswa atau student reading comprehension antara menggunakan metode Suggestopedia dan reciprocal teaching. Sedangkan di null hipotesis atau HO, apakah tidak ada perbedaan signifikan terhadap student reading comprehension dengan menggunakan media Suggestopedia dan reciprocal teaching? Baiklah, di sini ada 3 cara. Cara yang pertama, using Microsoft Excel with manual formulas. Cara yang kedua, using Microsoft Excel with data analysis menu. And then, cara yang ketiga, using SPSS. Baiklah, untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan Microsoft Excel with manual formulas. Langsung aja kita beralih ke Microsoft Excel. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan. Data yang terdapat dalam problem tadi sudah saya masukkan. Baiklah, untuk mengetahui apakah ini datanya bersifat homogen atau heterogen, kita harus menggunakan rumus ini. Nah, sebelum itu, untuk memudahkan kita dalam mencari hasilnya, untuk media Suggestopedia saya rubah menjadi X1, sedangkan media reciprocal teaching saya rubah menjadi X2. Nah, sebelum itu, dilihat dari rumus ini, berarti memerlukan X kuadrat ya, X1 kuadrat. Berarti nanti X1-nya kita kuadratkan. Sama halnya dengan X2-nya, nanti kita akan kuadratkan. Baiklah, kita akan mengkuadratkan X1 dan X2. X1 kuadrat, X2 kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan blok yang Suggestopedia kuadrat 2. Enter. Untuk mempercepat pencarian, maka kita langsung tarik aja. Nah, maka langsung muncul hasilnya. Kita lebarin sedikit biar lebih jelas.
Nah, untuk X2 kuadratnya juga sama menggunakan rumus yang sama dengan blok X2 kuadrat 2, enter. Kita tarik lagi biar cepat. Oke, maka muncullah hasil X2 kuadrat dan X1 kuadrat. Setelah itu, dari rumus ini kita memerlukan jumlah atau sigma. Nah, jumlah ini kita samakan dengan total saja. Sama dengan rata-ratanya. Untuk jumlah atau total, dari masing-masing X1 dan X1 kuadrat maupun X2 dan X2 kuadrat tetap kita totalin. Rumusnya adalah sum buka kurung blok data ya pertama sampai data ke-30 tutup kurung enter. Sama menggunakan rumus yang sama. Blok kurung enter. Kemudian untuk X1 kuadrat, sum blok tutup kurung enter. Tutup kurung enter. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Untuk rata-rata kita hanya mencari yang X1 dan X2-nya ya, sedangkan yang X kuadrat yang X1 kuadrat dan X2 kuadrat tidak perlu. Untuk rumusnya adalah average kurung blok data pertama sampai data 30 kurung enter. Sama menggunakan rumus yang sama, average nah, maka di sini sudah langsung diketahui hasilnya. Ini untuk X1, ini untuk X2, ini X1 kuadrat, ini total X2 kuadrat. Ini rata-rata X1, ini rata-rata X2. Selanjutnya, kita beralih ke rumus. Nah, maka setelah kita mencari rata-rata dan total, kita baru bisa mengerjakan rumus ini. Sama dengan N. N itu jumlah data, banyaknya data. Berarti banyaknya data kita di sini ada 30. 30. Kita kalikan dengan total X1 kuadrat.
Nah, total X1 kuadratnya ini. Tutup kurung. Kemudian dikurang total X1 dikuadratkan. Berarti total X1, kurung dulu, total X1 dikuadratkan. Tutup kurung. Setelah itu dibagi dengan N1. N1-nya ada berapa? N1-nya ada 30. Dikali N dikurang 1. Berarti 30 dikurang 1, 29. Lebih teliti lagi tanda kurungnya biar hasilnya tidak berantakan. Oke. Langsung kita enter. Nah, ketemu hasilnya. Hasil dari S1 kuadrat adalah 25,2361. Selanjutnya untuk S2 kuadrat. Sama, menggunakan rumus yang sama. Hampir sama rumusnya, tapi datanya aja yang memasukkan datanya yang berbeda. Sama dengan buka kurung N dari data ini berapa? Ada 30. Kemudian dikali dengan jumlah X2 kuadrat. Jumlah X2 kuadrat ini 118.940. Tutup kurung. Lalu dikurang dengan jumlah X2 dikuadratkan. Jumlah X2, berarti jumlah X2 ini, kurung dulu, jumlah X2 dikuadratkan. Dikuadrat 2. Tutup kurung. Lalu dibagi dengan N2. N2 ada 30. N2 ada 30, lalu dikali dengan N kurang 1, 30 kurang 1, 29, tutup kurung, enter. Nah, ketemu hasilnya dari S2 kuadrat adalah 30,9918. Nah, baru kita bisa mencari F hitung. Nah, F hitung diambil dari hasil dari S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, rumusnya adalah varian besar dibagi varian kecil. Varian besar itu dari sini dapat kita lihat bahwa S2 kuadrat merupakan varian besar. Maka, langsung saja kita log dibagi dengan S1 kuadrat. Nah, langsung hasilnya keluar. 1,2287. Nah, selanjutnya kita cari F-table. Selanjutnya kita cari F-table.
F tabel kita pakai alpha 0,5% atau 0,05, koma, nah, untuk mengetahuinya, N1 dikurang N2 N1 sama N2 dikurang 1. N1-nya atau X1-nya ada 30, berarti dikurang 1 menjadi 29. Sedangkan X2-nya ada 30 dikurang 1 menjadi 29. Nah, kita cari di F tabel 29 sama 29. 0,05, 29, 29. Langsung saja, ini F tabelnya. Karena kan itu tadi 29 tidak ada, namun kita genapkan menjadi 9 saja. Nah, kita buang 2-nya menjadi 9 saja. Berada di angka 9, 29-nya. 29 ke 29. 29, 29. Ini. Nah, ketemu, yaitu F tabelnya adalah 2,223. F tabelnya setara dengan 2, dipaste aja. 2,223. 2,223. Nah, berarti F tabel alfa 0,05 dari 29,29 adalah 2,223 atau 2,223. Nah, untuk mengetahui ini homogen atau tidak, maka jika F hitung lebih kecil dari F tabel, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka datanya bersifat homogen. Jika sebaliknya, F hitung lebih besar dari F tabel, maka heterogen. Datanya bersifat heterogen. Nah, kita bandingkan berarti F hitung yang kita dapat ini sebesar 1,22807 lebih kecil dari F tabel 2,223. Maka dikatakan data ini bersifat homogen. Nah, setiap jenis data, baik pun data homogen dan heterogen, itu mempunyai rumus yang berbeda, rumus tertentu untuk menghitung
sampel t-testnya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa data kita ini homogen, berarti kita menggunakan rumus ini. Sebelumnya sudah saya kerjakan sebelumnya. Saya pindahkan saja setika. Data homogen, berarti kita menggunakan rumus ini. Kita hitung. Nah, untuk mencari rumus ini, pertama-tama kita harus pecahkan masing-masing dari rangkaian rumus ini untuk mengetahuinya satu persatu ya. Berarti kita pecahkan X1 dikurang X2. Sudah saya kerjakan juga tadi. Saya copy saja. Lalu setelah kita memisahkan X1 dikurang X2-nya, maka kita juga harus mencari S. Memisahkan S-nya. S terakhir akar dari 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, untuk mencari X1 dikurang X2, ini rata-ratanya ya. Nah, sebentar. Saya pindahkan ke sini biar lebih jelas. Nah, rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 berarti sama dengan rata-rata X1 ini dikurang rata-rata X2. Oke, enter. Timbullah hasilnya. Kemudian untuk mencari S, untuk S-nya S ini merupakan rumusnya ini. Sama dengan akar itu SQRT. Tapi terakhir aja. Berarti N1 sama dengan 30, N1 sama dengan 30 dikurang 1. Dikurang 1 berarti 29 langsung saja. Kemudian kita kalikan dengan S kuadrat 1. S1 kuadrat yang telah kita kalikan tadi. Ini tutup kurung ditambah sebentar.
Kemudian ditambah N2-nya ada berapa? N2 sama 30 dikurang 1, 29. 29 dikali S kuadrat 2. S kuadrat 2 ini S2 kuadrat tutup kurung. Kemudian kita akarkan. Sebenarnya dikurung dulu, dikurung. Lalu kita bagi N1 tambah N2, N1-nya 30, N2-nya 30, dikurang 2, 30 tambah 30, 60 dikurang 2, 58. Jangan lupa kurung. Nah, kemudian kita akarkan. SQRT. Baru enter. Nah, ketemulah hasilnya. Hasil dari S 5,302. Selanjutnya untuk akar 1/1 N1, rumusnya adalah sama dengan SQRT kurung 1 per N1-nya 30 ditambah tutup kurung ditambah 1 per N2. 1 per N2-nya juga 30. Kurung. Enter. Dapat kita hasilnya 0,25. 0,25. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus T hitung sama dengan X T hitung. Kemudian kita masukkan yang telah kita dapat tadi, berarti X bar 1 kurang X bar 2. Ini kita bagi dengan S. Kita kali dengan ini. Dapatlah T hitungnya 3,376. Nah, berarti T hitungnya 3,376. Kemudian, bagaimana mencari kesimpulannya? Kita harus mencari dulu T tabelnya. Langsung. Sebentar. T hitung masuk bawah, T hitung sama dengan 3,376,58. Tabel
0,025. 0,025 itu berasal dari 0,05 dibagi 2. Nah, kemudian lalu N1 ditambah N2 atau jumlah X1 ini ditambah jumlah X2 dikurang 2. Berarti jumlahnya ada 30 tambah 30 dikurang 2 sama dengan 58. 58. Sebentar. Di tabelnya 0,025 itu 0,025 berasal dari 0,05 dibagi 2. Sedangkan 58 ini berasal dari jumlah X1 ditambah X2 dikurangi 2. 58. Langsung kita menuju ke T-tabel. Nah, T-tabel ini yang kita tadi 0,025 ini barisan ini ke 0,02558 berarti 0,02558 berarti di bawahnya lagi 58. Ini dia 2.00172. 2, berapa tadi? 2,00172. 00172. Nah, untuk membandingkannya, T hitung kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel 3,37 ini lebih besar dari T tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan.